karena aku lebih suka untuk bisa quality time sama anak-anak terus. Jadi ketika dihadapkan pilihan untuk meninggalkan mereka, apalagi pertama kali aku harus meninggalkan mereka itu aku harus keluar kota kan. Jadi itu bener-bener kayak, ya ampun aku puas-puasin, aku nggak tidur cuman buat demi ngeliat mereka tidur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi janda tuh bukan pilihan loh ya, tapi memang itu udah takdir. Dan kalau mau dibilang mau nggak jadi janda, ya pasti jawabannya juga nggak mau. Tapi bagaimana caranya agar supaya kita tetap menjadi hijabers? Apakah itu? Mau tahu nggak? Himpunan janda-janda bermartabat dan bermanfaat. Termasuk yang ini nih, hijabersku. Yeay. Sangat bermartabat dan juga bermanfaat insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Inara, kamu cantik banget loh. Masya Allah, Allahumma barik. Kadang-kadang bingung kok bisa jadi janda gitu. Soalnya cantiknya pol gitu kan. Kulitnya bersih, ya Allah. Tapi itu pacaran dari hati loh. Ya. Nah, apa kabar akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik, Kak. Pasti repot dong ya, kan 3 ya? Iya, 3. Nah, kali ini kita mau ngomong-ngomong soal janda-janda zaman now tuh. Termasuk kan aku juga sih sebenarnya, jadi aku belajar dari Inara. Aku yang harus banyak belajar di KNG, Masya Allah. Gimana sih pertama kali diberikan status janda, apa rasanya dalam hati? Kalau waktu pertama kali menyandang status janda, aku nggak terlalu khawatir. Justru waktu sebelum terjadi, sebelum akhirnya rame dan akhirnya aku digugat, pertama kali aku digugat, itu sempat kepikiran, sempat kayak, aduh gimana ya, aku lebih ke kasihan anak-anak sih, kayak takut mereka dibully aja sama orang dengan status aku, gitu. Terus juga aku takut juga keluarga aku ikut malu gitu dengan status aku yang baru. Tapi balik lagi aku berpikir untuk jangka panjangnya aku udah nggak lagi mikirin image sih. Aku nggak lagi mikirin bagaimana penilaian manusia, karena hidup ini kan kita tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau misalkan aku merasa kayak ada suatu pilihan yang sekiranya yang satu menjauhkan aku dari Allah, yang satu lebih bisa mendekatkan aku kepada Allah, aku akan lebih memilih untuk yang kedua, yang mendekatkan kepada Allah. Masya Allah. Meskipun harus mengorbankan hal-hal yang berat, yang mungkin kita berat untuk lepaskan gitu. Jadi mungkin kutipan yang bagus tuh lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah gara-gara sesuatu. Betul. Ya, betul. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya. Bismillah ya Allah. Inara. Aku tuh terkagum-kagum karena apa? Di usia ke-31 tahun tuh Inara udah bisa bijak menghadapi persoalan hidup. Dan ketika sudah melewati itu, pasti tok malah udah nggak memperhitungkan ya, maksudnya, dan juga udah nggak ngerasa berat kali ya. Iya. Tapi nggak juga, ya aku janda, nggak juga ya. Nggak. Aku juga nggak mau sih Kak sampai terlalu mengglorifikasi status janda. Betul. Karena aku nggak mau sampai orang menilai, oh ternyata lebih baik sendiri daripada kita berumah tangga. Gitu. Lebih baik kita kayak bela-belain, kita nggak menghormati suami kita, nggak menghormati pasangan kita hidup sendiri lebih bebas kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Aku nggak mau sampai ada pemikiran seperti itu. Gitu. Betul, ini bagus banget karena kita juga nggak mau juga sih jadi janda ya. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, tapi memang mungkin nasib dan takdir berkata demikian. Cuman kan sekarang gimana nih tips untuk menghadapinya? Pasca sudah menyandang status janda itu kan, ketemu dong ya, aduh ternyata ngurusin anak sendiri, cari duit sendiri, ngadepin sendiri, makan sendiri gitu. Nah itu gimana seorang Inara tuh bisa melewati hari-hari itu? Jujur aku sempet kayak no clue gitu. Kayak harus memulai ini dari mana untuk bisa menafkahi anak-anak. Karena walaupun memang sebelum aku menikah itu, aku sudah berkecimpung di industri ini, di entertain itu sudah lama sekali, mungkin dari sekitar 19-20 tahun yang lalu. Ya Allah. Jadi bukan itu yang aku khawatirkan sebenarnya, bukan kayak adaptasi di dunia entertainnya, tapi lebih kayak bisa nggak ya aku menghadapi lingkungan entertain yang notabene-nya
pasti kita akan bersinggungan dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan peraturan-peraturan dan ketentuan syar'i gitu. Dan itu satu. Kedua, bagaimana ya mengatur waktu dengan anak-anak, karena sebelumnya aku kan full time ibu rumah tangga gitu. Aku juga tiap hari 7 kali 24 jam tuh sama anak-anak, tidur sama mereka, tutoring mereka. Ya Allah. Even mandiin mereka walaupun aku ada ART 2, tapi waktu itu sebelum aku akhirnya terjun kembali lagi kerja, itu anak-anak mandi, gunting kuku, tutoring, maksud mereka belajar di luar dari jam sekolahnya mereka. Terus sholat apa segala macam itu aku yang urus, aku yang handle. Masya Allah, Masya Allah. Even buat cebok apa segala macam itu aku yang handle, walaupun ada ART, karena aku orangnya idealis, aku orang perfeksionis. Jadi kayak setelaten-telatennya orang kerja, biar gimana pun mereka bukan ibunya. Betul, Akan betul. lebih telaten kalau kita sendiri, ibunya sendiri yang ngerjain, karena kan kita yang lebih tahu anak kita. Gitu. Jadi makanya that's why aku ngerjain semuanya tuh sendiri untuk urusan anak-anak. Jadi orang ART itu di rumah fokus urusan rumah aja gitu. Nah setelah berpisah itu kan jadi ngurusin sendiri semua Sempat kan? hektik karena adaptasi kan. Bahkan sempat kayak, karena aku saat itu juga satu adaptasi waktu, pembagian waktunya, manajemen waktu, sama aku nggak punya aspri, yang punya asisten pribadi. Kebayang aku repotnya. Aku punya manajemen, tapi kan maksudnya kalau kita terlalu bergantung sama manajemen juga nggak bisa, karena mereka kan juga nggak handle beberapa talent. Iya. Jadi I aku see. tetap harus punya aspri kan, dan saat itu bulan-bulan pertama masalah itu aku nggak punya aspri, dan itu bener-bener hektik banget. Aku bahkan sampai 2 kali kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Karena aku 2 bulan pasca kasus itu aku baru bisa nyetir mobil. Itu otodidak, belajar sendiri. Sama supir aku diajarin sekali, kemudian tiga kali ini aku belajar sendiri, itu didampingin doang sama teman sekolah aku, udah aku bawa sendiri. Aduh. Ya baru habis itu aku ambil SIM. Jadi aku bisa kebayang waktu itu tuh gimana memanage emosi pas lagi hektik, baru belajar mobil, ya kan. Habis itu anak, manage waktu, nggak ada aspri, itu gimana tuh akhirnya tuh bisa membuat Inara tuh jadi calm down? Wah luar biasa prosesnya, nggak ada yang baik-baik aja. Iya. Nah, dan itu yang harus kita dengar gitu loh. Karena aku pernah waktu itu dapat pekerjaan host salah satu acara religi, salah satu TV nasional. Sampai itu berapa kali aku sempet kayak kesiangan gitu, telat. Terus itu tuh udah segitu aku udah sampai nggak tidur, bener-bener nggak tidur. Karena ya balik lagi, maksudnya aku nggak mau menyalahkan pihak-pihak tertentu. Cuman ya balik lagi karena memang aku saat itu nggak punya asisten pribadi yang bisa nge-reminder aku, Kak hari ini jadwalnya ini dan ini gitu. Ini mau gimana, besok ada mau masuk jadwal ini, misalnya mau masuk jadwal syuting atau apa, ini bisa nggak kira-kira jamnya. Jadi nggak ada yang reminder aku. Betul. Akhirnya jadwal tumpang tindih, asal masuk. Karena saat itu aku juga bilang ke manajemen, karena aku lagi kejar setoran, to be honest. Aku harus kumpulin uang kurs bayar lawyer, aku harus bayar anak sekolah, segala macam. Karena kan saat itu nggak langsung turun uang bulanan gitu aja kan. Aduh. Iya. Aku udah bisa membayangkan karena aku merasakan hal yang sama juga, dan kadang-kadang tuh ya Allah ini mau gimana gitu kan, karena pasti ada pressure juga, misalkan ini gimana kan udah kontrak kok nggak ini lupa sana ya lupa sudah, sini. akhirnya aku ridho, aku ikhlasin aja ke Allah, maksudnya dengan segala ketetapan Allah aku ikhlas aja, yang penting aku sudah mengusahakan yang terbaik gitu. Ini juga bisa jadi gitu loh, jadi seperti apa ya, tips buat mereka yang, aku sih nggak mendoakan untuk orang menjanda ya, tapi kan maksudnya ketika hal itu terjadi kan persiapannya pertama, tadi yang Inara bilang manajemen waktu, itu kan penting banget. Akhirnya Allah kasih ketemu dengan asistennya. Masya Allah. Big applause, shout out to Fanny. Akhirnya, tapi setelah berapa bulan? Berapa bulan sih? Itu pokoknya kasusnya itu Mei ya, Mbak? Aku ya? Mei kan? Aku baru. Lebaran. Dia Oktober tahun lalu. Lumayan lama dong. Iya, Lebaran tahun lalu itu April kan? Akhir April. Nah, dari akhir April sampai Oktober itu aku nggak punya aspri. Ya 6 bulan, 5 bulan begitu kan, aduh. Jadi akhirnya aku terbiasa dengan gaya hidup yang acak adut gitu, nggak karu-karuan, bener-bener random banget, nggak
ya bisa dibilang mungkin nggak well organized gitu. Jadi sampai sempat nggak tidur beberapa kali. Dan di itu saat sering, di, itu sering. di saat itu tuh gimana tuh rasanya? Maksudnya kan kadang-kadang ada orang tuh yang malah jadi stres banget, tapi ada orang juga yang memilih ya udahlah ya Allah gitu kan, aku berserah. Berserah dari titik awal sampai hari ini, alhamdulillah, insya Allah aku berserah diri. Cuman ya itu ujiannya dari Allah, maksudnya kayak Allah tuh nggak semata-mata langsung ngangkat derajat kita gitu aja. Setelah kita diuji, masih ada ujian yang bener-bener apa ya, Allah tuh mau membuktikan bener nggak sih keimanan kita ini itu bener-bener otentik, bener-bener Betul. apa genuine gitu. Dan bener-bener emang cinta Allah gitu ya. Iya. Jadi ya itu ujiannya, Masya Allah. Yang terberat, Harus ninggalin anak-anak. aduh. Karena kan aku 7 tahun kan, maksudnya 7 tahun di rumah ngurus anak-anak. Terus bener-bener ketemu mereka, lihat tumbuh kembang mereka. Ya mewek. Ya, aku juga aku nggak bisa tahan air mata nih teman. Aduh mudah-mudahan ya tahan karena bagaimanapun itu pilihan yang sulit antara kita menjadi tulang punggung. Nggak kepengen ninggalin anak-anak kita ya. Cuman kalau nggak mereka mau bagaimana gitu ya. Kita harus pikirin juga uang bayar sekolah gitu loh, bayar listrik, semuanya uang bensin gitu. Tapi you know Allah pasti akan kuatkan kita. Amin. Ya, bismillah ya. Iya dan ininya lagi Kak, aku bukan tipikal orang yang pengen berduaan aja sama pasangan ya. Aku suka, maksudnya quality time kita berdua. Cuman aku tipikal orang yang bener-bener sukanya tuh rame-rame, bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada rezeki, aku lebih suka milih untuk kayak udahlah rame-rame kita keluar kota, Indonesia aja dulu kita explore. Yang penting masih bisa sama anak-anak. Dan karena anak kita 3 masih kecil-kecil, jadi harus ART-nya ikut kan, mbaknya ikut kan dua-duanya. Jadi ya memang biayanya ya lumayan lah. Lumayan, beda tipis sama orang jalan-jalan honeymoon ke luar negeri. Iya bisa kebayang. Iya, dan itu kita lumayan rutin, itu bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Karena juga lihat jadwal dari anak-anak ya. Anak-anak juga, bapaknya anak-anak juga gitu. Kan dia diklop-klopin juga lah ya. sibuk, iya. Terus apa ya? Karena aku lebih suka untuk bisa quality time sama anak-anak terus. Jadi ketika dihadapkan pilihan untuk meninggalkan mereka, apalagi pertama kali aku harus meninggalkan mereka, itu aku harus keluar kota kan. Jadi itu bener-bener kayak, ya ampun aku puas-puasin, aku nggak tidur cuman buat demi ngeliat mereka tidur gitu. Aduh, but I feel you banget begitu ya. Tapi berarti kan dulu Inara yang 7 tahun itu tuh bener-bener bersama anak-anak terus dan nyaris nggak mungkin ada satu hari yang enggak sama mereka ya. Paling aku kalau emang keluar aku kajian kayak gitu. Habis itu kan kalau kajian paling 2 jam, 3 jam kayak gitu. Gak pernah tinggal semalaman lah gitu ya. Pernah, itu juga perginya kan sama bapaknya anak-anak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah dan setelah akhirnya harus memilih antara anak-anak tapi aku juga harus cari duit gitu loh. Itu kan pilihan yang sulit ya. Itu gimana tuh Inara menyikapinya? Apa ya, nggak ada segala sesuatu yang nggak memerlukan proses, semua butuh proses. Iya, ya waktu itu di awal itu bener-bener aku harus struggling, bener-bener apa ya, di kepala, jadi kaki jadi kepala, bener itu istilahnya. Iya karena adaptasinya tuh bener-bener luar biasa, kayak hidup kita dibalik telapak tangan banget gitu. Kayak harus dalam waktu instan. Kayak orang tuh nggak peduli, kayak kita setengah mati gitu beradaptasi dengan kondisi yang serupa gitu. Dan tapi ini kan Inara masih 31 tahun loh. Iya. Dan diperhadapkan pada posisi yang begitu tuh I salute you gitu ya, benar-benar ya bisa sampai hari ini gitu ya. Yang paling berat selain ninggalin anak? Meninggalkan ya ibadah sunnah yang biasanya aku rutin. Kayak mungkin orang bilang kayak lebay lo kayak gitu. Aku gak masalah sih orang menilai kayak gitu. Cuman menurut aku kayak itu salah satu kenikmatan, kemewahan yang aku terima selama aku jadi ibu rumah tangga. Ya Allah. Karena
ya kita mau ngapain lagi, kita nggak punya kegiatan di luar. Iya. Kita nggak ada waktu untuk nongkrong, untuk mingle, untuk arisan, untuk bersosialisasi sama teman-teman aku yang entertainer, untuk sama ibu-ibu yang seusia aku nggak punya. Jadi akhirnya aku memaksimalkan waktu itu dengan ya menjaga anak-anak, mendidik mereka. Kemudian aku juga ya sambil mengedukasi diri aku sendiri dengan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan aku ke Allah. Karena yang dibutuhkan sama anak-anak dan pasangan kita tuh udah nggak ada lagi. Support dari seorang ibu dan seorang istri tuh cuma doa. Karena emang Allah memberikan jabatan seorang istri itu memang segitu mulianya. Doa kita tuh makbul. Amin. Nah itu makanya anugerah kelebihan waktu itu yang aku manfaatkan sebaik mungkin untuk aku bisa ibadah lebih rutin lagi ke Allah, ibadah ya entah itu puasa sunnah, sholat malam, sholat duha, sholat apapun itu, sholat taubat, Dan karena sekarang baca Quran ngaji, setiap iya. habis sholat fardu kayak gitu. Itu menurut aku suatu kemewahan sih yang nggak aku bisa dapetin selalu ketika aku sudah mulai bekerja. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih aku kesempatan untuk bisa kerja sambil puasa gitu, puasa sunnah. Masih bisa ngejar tahajudnya gitu, masih bisa Amin, ngejar ya Allah, duhanya, alhamdulillah. Dan insya Allah kok pekerjaanmu yang sekarang adalah ibadahmu juga. Iya. Amin ya amin, Allah. amin. Sehingga apapun itu, Iya. apalagi kita niatnya untuk ngebesarin anak-anak ya. Iya. Nah, jadi itulah yang hilang ketika proses ketika apa ya mau dibilang janda nggak enak gitu ya. Tapi ya ketika tok lah begitu ya. Iya. Berarti kehilangan waktu untuk bersama dengan anak-anak lebih lama. Iya. Kemudian kedua juga kehilangan waktu untuk banyak melakukan sholat-sholat sunnah lainnya gitu Iya. ya. Kalau orang bilang apa sih yang paling bikin aku menyesal ketika harus menjalani semuanya sendiri, bukan momen berduaan mesraan sama pasangan. Iya, siapa sih yang menambahkan itu? Betul. Cuman bukan itu. Nomor satu itu sebelum aku memprioritaskan waktu untuk anak-anak, nomor satu itu adalah itu kedekatan sama Allah dengan ibadah-ibadah. Iya, Karena iya, menurut aku sia-sia kalau kita berumah tangga nih suami istri, terus kita nggak bisa saling mengingatkan, nggak bisa meluangkan waktu untuk sama-sama, yuk kita ibadah yuk bareng-bareng. Menurut aku itu jauh lebih berarti sih. Dan itu yang terasa banget Itu yang hilangnya begitu terasa ya. banget. Itu yang Berarti terasa banget. Lebaran kemarin udah sendiri ya Inara ya? Iya, dan kalau orang bilang gimana sih adaptasi ketika menjalani apa-apa tuh sendiri tanpa pasangan. Tanpa aku berniat untuk mendiskreditkan sebagian pihak ya. Aku justru malah merasa kayak kok nggak ada yang berbeda ya. Malah menurut aku kayak sudah terbiasa sendiri karena kegiatan aku sehari-hari itu kan di rumah sama anak-anak, urusan mereka, terus ibadah. Kan aku menjalani itu sendiri, kecuali kayak emang dia lagi sempet untuk sholat berjamaah, sholat fardu, ya baru kita bareng-bareng. Oh, oke. Lebih dari itu, I got it. lebih dari itu aku sendiri. Jadi aku ngerasa kayak Ya ada precisely beda. the same aja gitu Iya, ya. kayak ya udah, emang nggak ada yang beda. Dari hari ke harinya ya memang begitu ya. Iya. Yang beda status lah ya pasti ya Iya. itu. Iya. Tapi anak-anak gimana menanggapinya? Anak-anak nomor 2 sama nomor 3 tuh mereka belum gitu ngerti. Karena kan masih kecil banget, masih umur 5 dan 4 tahun. Dan pada saat kejadian kan mereka masih 4 sama 3 tahun ya. Yang aku khawatirkan itu yang paling besar nih Starla. Iya. Usianya kan sudah 8, sekarang mau 9 tahun nih tanggal 20 ini. Ya Allah, iya ntar lagi dong ya. Mungkin Iya. pas tayang udah ulang tahun jadi yaumul milad barakallahu fi umri. Ya Allah, amin. Apa ya? Alhamdulillahnya tapi anak ini tuh dewasa sekali. Ya Allah. Dia memang nggak tahu banget, maksudnya nggak tahu percis bahwa mami sama dedinya cerai. Bahkan dia nggak tahu istilah cerai itu apa. Karena baru 9 tahun juga 9 tahun dan dia juga homeschooling. Jadi benar-benar iya
isolated banget dari pengaruh-pengaruh sosial media Homeschoolingnya setelah kejadian apa sebelum? dari sebelum Oh, kejadian. oke. Karena emang aku niatin dia untuk supaya bisa ikut ekskul apa yang sekiranya dia suka. Jadi tanpa membebani dia dengan waktu yang rutinitas yang nggak bisa dia tinggal gitu kayak Dan kurikulum yang mungkin nggak sesuai dengan maunya dengan dan minatnya dia gitu. Jadi ya alhamdulillah di balik ini semua ada hikmahnya kayak Iya betul. anakku setelah tuh jadi lebih fokus mungkin belajarnya dan nggak nanya yang aneh-aneh gitu. Aduh, tapi kayaknya Allah juga memberikan cahaya itu sehingga anak-anak juga jadi anteng, adem, tenang. Alhamdulillah ya Allah yang balik lagi Allah yang memberikan mereka ya ketenangan batin. Iya. Nah, jadi terus aku tuh pengen banget ngedive in ke masalah cari uang dan kan kita pasti memahami lah gitu ya. Artinya 3, aku aja satu nih Kianu aja ya, satu aja udah ngerasa gitu loh gimana gitu kita sebagai ibu pengen mempersiapkan masa depannya dan pengen agar supaya dia bisa hidup dengan layak. Iya. Makanya mungkin itu jadi alasan kenapa sekarang Inara itu banyak sekali bisnisnya. Masya Allah. Ya karena untuk mempersiapkan masa depan anak-anak juga. Betul, gitu. betul. Nah gitu gimana tuh sekarang dengan bisnis-bisnis tersebut? Jadi balik lagi sih Kak, aku selalu niatin segala sesuatu itu memang untuk anak-anak. Cuman aku balik lagi niatin untuk Allah. Jadi Lillah ya. lillah aja. Jadi gimana caranya aku cari uang itu Allah ridho. Gimana caranya aku cari uang tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Bisa menjadi syiar untuk orang banyak juga. Alhamdulillah. Karena ya banyak aja cara dan opsi kita untuk mendapatkan uang yang lebih mudah. Iya. Lebih banyak, lebih mudah. Istilahnya kita nggak mau repot lah ya, yang penting ada buat anak gitu. Aku juga nggak mau kayak gitu, karena aku mikir jangka panjangnya. Iya. Iya. Ada sih shortcut, bukannya nggak ada, banyak Iya, lagi. shortcut banyak banget. Mulai dari yang haram sampai yang halal ada. Halal, haram, sampai yang mungkin tengah-tengah. Iya, aduh. Iya, Nauzubillah min kita dzalik, nggak jauh-jauh jelas, ya. ya nggak jelas yes, itu yes. dari mana gitu. Apakah ini halal, apakah ini haram, masih abu-abu. Aku lebih baik ngambil yang jelas-jelas halal aja udah. Karena uang ini kan masuk menjadi dalam aliran darah anak-anak. Aku nggak mau mereka tumbuh menjadi sosok yang jauh dari ridwan Allah gitu. Karena ulah aku gitu. Aku selalu megang prinsip kayak walaupun aku nggak bisa membahagiakan orang-orang yang aku sayangin, setidaknya aku tidak merepotkan mereka. Iya, that's the point sih sebenarnya Iya. ya. Tapi gimana mempersiapkan 3 ini dengan bisnis itu kira-kira nih Nara, kan ada bisnis apa tadi? Ada hijab. Hijab. Nanti pokoknya pada beli ya di sini loh alamatnya pokoknya lengkap banget gitu kan. Terus apa lagi itu? Ada sambal sama snack. Oh ya nanti kalian buruan loh ya langsung ya itu dipesannya lewat DM atau apa? Iya, DM IG bisa, chat WA bisa, Shopee bisa, TikTok ya juga Allah. bisa. Semuanya bisa pokoknya ya Iya, kan. kalau untuk saat ini aku belum ada offline store-nya. Nggak apa-apa sekarang mau pada jualan di online semua Iya, kan ya. paling kalau bismillah. misalnya ada bazar aja sih, aku ikutan buka booth Ya kayak gitu. Allah. Tapi yakin deh anak-anak kita tuh rezekinya ada. Amin, amin. Itu aku ngalamin banget gitu ya tapi dan aku yakin juga Inara juga pasti ngalamin ya. Terus Pasti. apalagi katanya sekarang dengar-dengar lagi mau skincare juga. Iya. Aduh pokoknya tapi kalau itu aku jamin loh ya ini kulitnya bagus banget jadi coba ya langsung nanti kalau udah ada langsung loh ya pada buruan. Iya. Selain itu apalagi yang dikerjakan? Apa ya yang ngisi acara TV kayak gitu, jadi brand ambassador. Ya Allah. Iya, sama sebisa mungkin aku luangin waktu untuk bisa main sama anak-anak, quality time sama anak-anak. Kayak misalnya kalau aku lagi libur, kalau emang lagi mager gitu, ya udah aku akhirnya storytelling aja sama anak-anak. Ya udah main aja sama mereka kayak Iya, gitu. iya, bener ya. Paling aku live di rumah kalau emang pengen sambil produktif gitu, tetap produktif sambil live di rumah gitu. Terus kalau misalkan lagi bisa ngajak mereka keluar kota gitu, paling aku cari kayak endorsement kayak gitu, hotel atau penginapan Iya, di mana. ya Allah. Jadi sebisa mungkin aku memaksimalkan waktu dan budget
untuk bisa lebih produktif dan bisa lebih manfaat dan bisa lebih bermaslahat buat aku, buat anak-anak, buat orang banyak gitu. Betul loh, dan itu nggak mudah loh cari-cari begitu tuh, karena kita cuma pengen nyenengin anak-anak ya. Inara juga pasti itu ya, Iya, alhamdulillah loh. Iya, dan alhamdulillahnya Allah kasih kemudahan, kasih jalan terus. Karena gimana ya Kak, momen dan waktu itu kita nggak bisa beli di lain waktu. Betul, dan nggak bisa beli walaupun kita sekaya apapun nggak bisa beli untuk ngembaliin waktu ya. Betul, mereka kan tumbuh terus. Nah terus mereka ngeliat maminya sibuk banget, panggilnya apa? Bunda, mama, umi? Mami. Mami, mereka liat maminya sibuk banget, gimana tuh? Nah, alhamdulillahnya untuk time managementnya mereka sendiri aku udah atur sedemikian rupa dari sebelum aku terjun kerja lagi. Ya Allah. Jadi pikiran aku saat itu adalah supaya mereka nggak nyariin dedinya terus, karena dedinya sibuk kan. Supaya Tapi masih ada, ada bagi waktu juga, maksudnya ini ke dedinya atau ini atau enggak? tempo aja kalau dedinya lagi sempet, lagi ada waktu ya udah dedinya datang ke rumah nginep. Nanti aku ngungsi kemana, kayak gitu. Oke, tetap lah ya, maksudnya itu adalah ayahnya gitu ya. Iya, aku nggak pernah melarang ayahnya anak-anak maupun keluarga dari pihak ayahnya anak-anak untuk ketemu sama Anak-anak lah ya. Iya. Karena ya aku paham bahwa itu adalah ya perbuatan yang dibenci sama Allah, memutus tali silaturahmi. Betul ya. Ya Allah, terus akhirnya bagaimana tuh kira-kira anak-anak tuh melihat maminya sibuk banget? Apa ya, aku selalu mengajarkan mereka realistis gitu. Kayak semua nikmat yang mereka terima itu ada hal-hal yang harus dikorbankan. Ada konsekuensi dari setiap ini Ada ya, konsekuensi, kenikmatan ya. betul. Ada kayak misalnya mereka punya mainan kan harus dibeli dengan uang. Betul. Terus aku ngasih lihat kayak proses aku kerja cari uangnya seperti apa. Itu pasti mereka ada kesempatan mereka bisa ikut, aku ajak supaya mereka bisa lihat, oh mami tuh kerjanya seperti ini prosesnya. Either itu aku syuting atau aku lagi ke kantor di bube aku gitu. Bube itu kayak minuman boba gitu. Ada juga tuh. Ada. Iya Allah, alhamdulillah. Alamatnya sini ya, berarti ya semuanya ya Allah dikerjain sama Inar, yang penting halal berkah barokah. Betul, iya. Jadi aku ajak mereka lihat bahwa begini loh bikin usaha tuh prosesnya seperti ini. Syuting tuh prosesnya kayak gini, capek. Live tuh cari uang dengan live tuh kayak gini. Jadi mereka lihat tuh, walaupun mereka kelihatannya kayak hahaha nggak fokus, mereka sambil ngapain, tapi mereka tuh anak-anak, mereka pinter loh, mereka cerdas. Betul. Mereka bisa melihat, oh ini yang dikerjakan sama orang tuaku, ini yang dikerjakan sama ibuku. Dan mereka menyerap itu. Dan mereka menyerap itu, bahwa untuk mendapatkan sesuatu nikmat itu butuh proses, butuh pengorbanan, butuh usaha. Betul. Jadi nggak semata-mata sekonyong-konyong mereka bilang ya alhamdulillah, tapi mereka nggak tahu untuk mencapai ini dengan apa gitu. Dan diajarkan sama Inara begitu ya. Dan aku ajarkan mereka untuk supaya mereka bisa tumbuh menjadi orang yang menghargai proses. Iya, dan alhamdulillah ya, maksudnya mereka nggak komplain kalau Inara kerja. Wah itu nikmat loh, itu nikmat banget ya kan. Walaupun kita tetap aja ada rasa penyesalan. Iya. Maksudnya andai kan boleh memilih, kita juga nggak mau ya, kayak maksudnya harus aduh anak-anak harus ditinggal lagi buat kita kerja, aduh itu berat loh buat orang tua untuk gitu bisa kan. acceptance, untuk bisa menerima lah keadaan. Tapi kadang-kadang terpikir nggak, ya udahlah aku cari suami aja deh yang bisa membuat aku bisa kembali kepada saat aku bisa dapat sholat tahajud aku, duha, sholat sunnah lainnya, aku bisa lebih banyak di rumah. Ada nggak kepikiran terbesit gitu? Jadi gini Kak, aku lebih baik menyelesaikan satu masalah dalam hidup aku dulu, baru aku lanjut untuk next step. Kayak baru aku lanjut untuk mungkin kayak mengembangkan bisnis aku, kemudian aku nyari pasangan kayak gitu. Jadi aku nggak mau melibatkan orang baru yang nggak tahu apa-apa untuk terlibat dalam pusaran masalah hidup aku yang saat ini insya Allah bentar lagi selesai. Cuman aku nggak mau dia tuh ikut-ikutan pusing dan terlibat dengan pusaran masalah ini gitu. Jadi benar-benar udah clear dulu gitu ya. Aku nggak mau membebankan masalah kebutuhan ekonomi anak-anakku ke dia, walaupun itu kewajiban seorang laki-laki. Iya. Aku nggak mau, karena mereka anak-anak ini masih punya ayah. Iya ya, betul. Dan sekalipun, betul ya, masih ada ayahnya. Betul, iya. aku nggak mau. Dan aku juga, aku nggak mau naif ya. Pasti aku sendiri pun juga mengalami trauma.
Dan aku nggak mau membebani itu ke pasangan aku, ke orang baru ini yang dia itu mau mencintai aku dengan tulus, tapi aku defensif gitu. Aku memperlakukan dia dengan ya yang nggak sepantasnya dia terima. Aku nggak mau, aku mau berdamai. Bukan berarti aku nggak berdamai sama diri aku yang sekarang. Aku mau bener-bener semuanya tuh clear dulu, sudah tenang, kondisinya sudah kondusif, baru ada orang baru yang masuk. Jadi kayak ya ayo kita ngebangun rumah tangga sama-sama dalam keadaan kita udah sama-sama siap nih secara mental maupun ekonomi. Dan Jadi semuanya dimulai dari nol ya. betul, betul. Ya nggak dari nol juga. Maksudnya aku pengen kita memulai ini tuh dengan kita sudah sama-sama siap, baik secara finansial maupun mental. Jadi nggak ada lagi istilahnya main salah-salahan. Kita sudah sama-sama tahu bagian kita masing-masing, tugas kita masing-masing, dan porsi kita masing-masing gitu. Ya dan begitulah repotnya kalau ngadepin janda. Jadi bukan apa-apa, kita tuh udah kebanyakan kita Pertimbangan. mikir, iya betul. Pertimbangan. Bukan kita picky, tapi emang harus picky juga gitu Iya, ya. Tapi yang tadi Inara bilang, pastilah aku juga maunya kan kita nggak berpikir bahwa aduh beban aku nanti jadi bebanmu, aku nggak mau Iya, itu. iya. Mungkin begitu kali ya bahasa Karena sederhananya kita udah ya. repot, kita udah repot sama kehidupan kita. Bukan berarti kita nggak mau direpotin. Karena gini, kita tahu rasanya direpotin sama keadaan kita sendiri. Ya masa kita mau nambahin beban. Iya betul. Apalagi yang ditanggung beban ini bukan aku doang, anak-anak juga pasti ikutan nanggung. Satu itu. Jadi dengan mindset itu, aku juga nggak mau merepotkan orang. Iya. Dan harapannya dengan aku terapkan mindset seperti itu, ya mudah-mudahan Allah mendatangkan pasangan yang satu frekuensi sama aku. Baik itu pemikirannya, kemudian dan hal-hal lain dan sebagainya gitu. Yang dia bisa, bahkan mungkin bisa lebih mengungguli aku. Karena itulah tujuannya ada imam, Betul. memimpin kita. Namanya imam ya, berarti dia harus mempunyai keunggulan-keunggulan yang tidak kita miliki lah ya. Betul. Dan kita bisa memberikan Menutupi juga kekurangan kita, jadi kita saling menutupi. dan kita juga bisa mengisi kekurangannya mereka lah Yes. ya. Tapi nggak ada yang deketin. Ya nggak munafik lah, pasti ada aja yang nggak deketin. Oh cantik begini kan mana bisa nggak dideketin ya kan, waduh. Iya, Nah, tapi bagaimana hatinya? Ya gimana ya, gini aja Kak, maksudnya nggak ada satu rumah pun yang luput dari orang yang berniat sesuatu gitu. Betul. Tapi Pasti- kan semua balik lagi ke bagaimana kita menjaga keamanan dari rumah tersebut. Jadi Inara tuh masih harus mempersiapkan dulu nih gitu kan. Jadi kunci rumahnya kayaknya masih dikantongin. Iya belum mau buka aja belum nih. Jadi belum begini gitu kan. Paling tek gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan. Artinya kan karena sudah bisa menemukan esensi daripada kehidupan bahwa semuanya itu datangnya dari Allah. Bukan yang nggak perlu laki-laki, enggak. Betul. Nah, tapi kebahagiaan itu datangnya dari Allah, ya kan. Rezeki juga datang dari Allah. Kalau melaluinya punya pasangan, alhamdulillah. Kalau belum, ya seperti kita inilah. Makanya Jendes is always berprasangka baik kepada Allah. Iya. Nah, terakhir nih pertanyaannya Inara, harapannya untuk bisnisnya karena aku tahu memulai bisnis dan mempertahankannya kan tidak mudah. Nggak mudah. Nah, ada nggak struggle yang terbesar ketika baru mau mulai dan sekarang mempertahankan? Struggle ketika mulai itu yang paling berat adalah membagi waktu satu. Karena kan sebagai entertainer dan sebagai entrepreneur itu kan waktunya benar-benar betul. susah banget ya. Iya, Karena kita kan harus tetap terjun ke lapangan walaupun kita punya tim. Ya karena emang yang dibutuhkan sosok Inaranya gitu kan, nggak Yes. mungkin yang tampil asistennya ataupun ininya kan tetap Inara. Betul. Dan tipikal bisnis aku yang benar-benar engage banget sama akunya, ya, sama sosok oke. akunya. Jadi nggak bisa aku pindah tanganin ke orang gitu, dikuasakan ke orang, nggak bisa. Harus tetap aku yang handle gitu, mau tidak mau. Oh berarti kayak ada community begitu ya yang bener-bener tuh Iya. harus ada Inaranya. Ya gitu. Terus juga tantangan nomor dua adalah membangun tim. Karena segimanapun berusahanya aku untuk membagi waktu, pasti kan ada saat-saat ketika aku harus kayak meninggalkan bisnis aku kan. Iya betul. Jadi aku mau orang-orang yang in charge dalam bisnis yang aku bangun ini, orang-orang yang bisa aku percaya. Ya mereka juga percaya sama aku. Betul. Gitu. Jadi benar-benar kita di sini
dilatih dan diuji dengan ya teamwork. Iya, supaya juga bisa autopilot gitu kan. Kalau nggak Betul. kan bisa nanti keder sendiri, ntar Betul. pikiran ini, ntar ini, ntar ini, ntar ini, kode, warna ya kan, Yes. pesanan, orderan, telepon masuk, engagement, belum lagi harus tampil. Aduh, bener deh. Aku kasih tahu saat ini ya, itu nggak mudah ya kan. Iya. Makanya kalau Inara masih cantik gitu kan, masih bersemangat. Aku dari awal udah bilang aku salut karena all of those things itu bener-bener bikin kita tuh at the end of the day pengen pulang tidur. Ya Allah, hari aku udah selesai ya. Kan? Dan walaupun udah nyampe rumah, udah rebahan, tetap kita harus tetap ada aja tuh. 5 menit baru mandi kan langsung kepikiran, gue mau WA siapa lagi nih ya. Ingetin ya buat besok apa-apa. Apapun itu ada aja, entah itu urusan sekolah anak, entah itu tugas anak, entah itu ada aja anak entar bikin ulah apa di sekolah. Itu betul. Entar masa otorisasi finance kayak gitu. Itu kan itu kan harus kita ya. Dan kerjain. itu tidak mudah ya, tolong diperhatikan dan dicatat. Jadi kalau misalkan kadang-kadang juga Inara mungkin sebagai owner itu ada slow response karena pasti Inara tuh menghadapi begitu banyak permasalahan dan yang detail-detail ini harus diselesaikan sendiri. Betul, nggak bisa kita serahkan begitu aja ke tim, nggak bisa. Betul kan, nggak mungkin paspor dikasih semua Iya, passwordnya betul, ya kan, nggak betul. mungkin ini ada kan. hal-hal yang sensitif yang nggak bisa kita wakilkan ke orang. Iya. Kemudian juga DNA bisnis orang itu kan beda-beda dan Betul. apa ya, benar-benar sesuai dengan karakter dari si pemiliknya kan. Jadi hal-hal kayak gitu nggak mungkin kita bisa pindah tangankan, nggak mungkin kita bisa wakilkan ke orang karena once orang salah ambil pilihan, Betul. itu kan kesalahannya di kita. Dan itulah yang diberikan dari Allah kepada Inara adalah the wisdom untuk bisa memutuskan hal-hal yang besar, dan itu jarang loh kalau nggak sama pakai Allah itu berhasil. Karena pakainya Allah, alhamdulillah selalu diberikan keputusan yang tepat untuk membuat pilihan-pilihan. Alhamdulillah ya, Allah masih sayang lah sama aku. Itu karena ibadahmu dulu. Mungkin Pasti. ya, amin. Makanya kalau orang bilang, aduh aku berdoa buat apa, aku tuh memohon buat apa gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu kejadian hari ini adalah doa kita 10-20 tahun yang lalu. Kita udah lupa juga apa yang pernah kita doakan. Iya. Makanya mudah-mudahan kebahagiaan, kesejahteraan, pokoknya itu melimpahi dalam kehidupan Inara dan anak-anak. Aku tahu susahnya bagaimana, jangan dipikir janda itu enak juga gitu kan. Walaupun punya pasangan juga belum tentu enak juga gitu. Iya. Karena lebih baik sendiri tapi bahagia daripada berdua tapi pura-pura bahagia. Ya. Dan yang lebih baik adalah punya pasangan tapi bahagia Iya, gitu loh. betul. Itu impian semua orang ya, untuk bisa punya pasangan, bahagia dunia akhirat. Jadi bukan Betul. cuma masalah urusan dunia doang, tapi bisa membawa kita ke urusan akhirat yang lebih baik. Iya, dan itu nggak mungkin kalau misalkan dalam dunia nyata kita dapatkan punya pasangan dan bahagia, karena Allah selalu menciptakan rasa tidak bahagia untuk mendatangkan kebahagiaan. Yes. Ya, itu ya. Jadi kalau pengen bahagia, rasakan dulu ketidakbahagiaan. Nah, Ya. kita mudah-mudahan udah merasakan fase di ketidakbahagiaan. Insya Allah ya, Iya, Nara ya, iya, kita akan menyambut kebahagiaan-kebahagiaan. Amin, ya Selanjutnya, Rabbal ya Allah, Alamin. terima kasih Nara, dan juga makasih lo asistennya. Terima kasih lo juga buat siapa tadi? Mbak Dian. Mbak Dian. Ini roadman aku. Roadman-nya, aduh terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua ikhtiar kita pada hari ini. Allah juga yang jabah. Anak-anak sehat, bisnisnya Amin. lancar. Inara juga senantiasa diberikan kesehatan. Karena kesehatan yang paling penting, tanpa sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oke, sebelum aku lupa, ada satu nih. Dari Kisera, ya Allah. Masya Allah, terima kasih. Ini adalah hijab 4 warna gitu. Masya Allah. Dan sudah mendapatkan apa sih namanya dari Muri dan dari apalah begitu ya. Maaf ya Mbak Ina, aku lupa namanya penghargaannya apa gitu. So ini Masya bisa dipakai Allah. warna hijau tua, ini jadi hijau muda dengan motif yang berbeda dan dibalik. Nah, memang ini agak susah untuk diplagiat sayang. Karena aku nggak tahu juga tekniknya apa, tapi mudah-mudahan bisa kepake. Ih, Masya Allah cantik banget. Cantik banget, thank you. Masya Allah, tabarakallah. Masya Jazakillah Allah, khair. jazakillah khair katanya Tete Ina ya. Makasih ya Ina Raya. Makasih banyak. Dan aku sambungkan, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. We love you. Barakallah, Allah will be with you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.